Mulai dari plafon kantornya yang ambruk, dicatut namanya dalam kasus dugaan penipuan giveaway, dan terbaru kasus gadget murah yang menuai berbagai sorotan tajam. Pemirsa Silet RCTI, seperti halnya para orang tua, saat anak-anak mereka beranjak usia, kebahagiaan menyelimuti hati pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Tepat pada Rabu 27 Desember 2023 kemarin, mereka menggelar pesta ulang tahun sang putra sulung Keanu Tiger Wong. Hero, karena Keanu lagi suka superhero. Ini dari tim ya Wonder Woman gitu, karena kan cari yang nggak seksi tuh agak susah ya superhero ya kan. Jadi makanya ini pakai daleman apa segala macam. Terus kalau misalnya jumpsuit ya kan agak ketat, jadi pilih yang aman-aman aja. Jadi aku ikut aja. Gimana? Kadonya doa seperti biasa kalau orang tua berdoa aja. Jadi di sini saya ngerayain ulang tahun sama keluarga. Temanya apa nih Bang Baim? Superhero ini bajunya nih superhero. Permintaannya dari Keanu sendiri maunya superhero. Tapi dia ganti-ganti ini ganti-ganti baju. Anak itu harus dididik dari disiplin dari dini, kayak misalnya contoh namanya anak-anak sekolah tuh males ya kan. Nah itu kalau aku lebih kayak segimananya harus tetap waktunya sekolah. Tapi kadang-kadang bisa fleksibel juga gitu. Misalnya dia suka banget makan permen apa-apa. Oke, mau makan permen mau apa, tapi kalau misalnya kebanyakan nanti sakit ya, kita ke dokter. Jadi kita harus diajarin, kita udah ingetin mereka, tapi kalau mereka tetap masih mau dan akhirnya sakit, kita udah kasih tahu nih konsekuensinya, nanti kamu bakal ke dokter. Kenapa nggak liburan ke luar negeri, Kak? Rame pasti ya, rame, terus
gitu-gitu. Sekarang juga kayaknya lagi musim lagi COVID ya, teman-teman aku yang lagi kemarin liburan ke luar negeri, ke Jepang, kemana-mana dia kena lagi COVID. Jadi kayaknya kalau bawa anak kecil lumayan rentan ya, jadi kayak lebih baik di Jakarta aja dulu. Saya tahun baru kayaknya di Jakarta aja sih, ada kerjaan juga di Jakarta. Dia tambah lucu, tambah gemes, tambah apa ya, yang paling lucu tuh kalau anak kecil tuh lebih ke ngomongnya ya. Ngomongnya tuh terbata-bata, Kiano tapi udah lancar. Kenzo yang terbata-bata. Saya cuma doain dia jadi anak yang soleh, anak yang rajin, anak ya seperti biasa lah. Cuman doanya benar-benar karena pengennya jadi orang yang berguna buat orang banyak aja. Bertubi-tubi. Mulai dari plafon kantornya yang ambruk, dicatut namanya dalam kasus dugaan penipuan giveaway. Dan terbaru kasus gadget murah yang menuai berbagai sorotan tajam. Ya, Baim dianggap menjual barang dengan harga yang terlalu murah hingga dituding mematikan omset pedagang lain. Bahkan ia juga disebut-sebut akan diadukan ke Bea Cukai karena dituding mendapatkan barang dari jalur yang tidak resmi. Lantas, seperti apa klarifikasi Baim Wong terkait permasalahan gadget murah tersebut? Benarkah ia sangat kecewa karena niat ingin membantu banyak orang dengan memberi harga murah justru lagi-lagi mendapat hujatan? iPad itu, yang penting itu semua adalah resmi. Mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu, emangnya saya pembeli pertama? Saya itu menjual apa pembeli pertama? Kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya? Kok jadi notabene ke saya? Itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya. Harusnya menanyakan, tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa, ya sudah nggak apa-apa juga, saya juga nggak ada dendam apa-apa. Nah, akhirnya jadi menyudutkan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi kayak begini, ngapain dipaksain? Kita kadang-kadang nggak bisa memilih gitu cobaan apa yang datang ke kita, cuman yang pasti kita berikhtiar aja. Kalau buat aku sama suami yang pasti aku bisa support lah, kasih support yang luar biasa ke suami aku. Jadi ya apapun itu yang terjadi, pokoknya aku support dia dan selalu doain dia. Selain tudingan menjual gadget dengan barang yang didapat dari jalur tidak resmi, Baim Wong juga dihadapkan oleh kasus pencatutan namanya untuk dugaan penipuan. Bukan hanya lewat program giveaway, namun juga kini muncul modus penjualan gadget murah. Melihat apa yang belakangan terjadi, Baim berharap para pelakunya bisa segera diberantas sampai ke akar. Karena menurut Baim, ia tidak mempermasalahkan dirinya sendiri, melainkan nasib para korban yang kebanyakan berasal dari masyarakat tidak mampu. Di balik bertubi-tubi permasalahan yang terjadi, seperti apa harapan dan resolusi Baim Wong serta Paula Verhoeven di tahun 2024 mendatang? Banyak banget lah. Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang kerja sama dia ditipu. Masih banyak. Iya, saya minta tolong dong buat polisian tetap. Siapapun itu ya di bidang hukum, mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini udah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun, 3 tahunan ini seperti ini terus. Beban buat saya gitu loh, ini gantinya gimana ya, dan ini kan puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang seharinya 50.000, 100.000 gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup. Apapun yang bisa aku lakuin tuh kayak misalnya kalau aku bisa bikin story atau apapun, aku pasti akan sharing ke mereka semua gitu kan, masyarakat. Kalau kita tuh tidak mengadakan giveaway atau misalnya kita mengadakan giveaway, kita tidak pernah memungut biaya 1% pun. Jadi kita tuh selalu menggalakkan itu. Tapi balik lagi ya itu kan di luar kemampuan kita gitu. Tapi ya kita pasti akan ngelakuin yang terbaik lah sebisa itu. Ya kalau saya mah resolusi yang ngalir aja lah, ngalir aja apa adanya. Resolusinya apa ya? Pokoknya aku sekarang dijalanin aja yang terbaik. Pokoknya apapun itu kita syukurin dan kita jalanin seperti biasa.